Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pengkhianatan Jin Leluhur. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Terlihat tatapannya sangat marah. Di kedua bola mata itu, tangan kanannya memegang potongan dari tangan Adiwilaga. Dengan mengenakan gaun kebaya seperti biasanya, Sinta datang menolongku. Memang, baru aku sadari kalau aku salah dalam menuduhnya sebagai pengkhianat karena menyerang Nenek Lasmi. Dan sesungguhnya malah dia yang benar-benar melindungiku dan keluarga kecilku ini. Sia-sia, aku mengobati tanganmu Adiwilaga. Nek akhirnya jebul kanggo nyerang wong sing kudune wetok jaga. Ucap kesal Sinta sambil meremas potongan tangan Adiwilaga. Aku yang masih terkapar di atas tanah hanya bisa memandang Sinta dengan penuh rasa bersalah karena prasangkaku yang ternyata salah. Ingin rasanya langsung meminta maaf pada Sinta saat ini juga. Namun sebelum sempat aku mengutarakan ucapanku itu, Sinta sudah melesat ingin menghantam Nenek Lasmi yang memang benar-benar berkhianat atas perintah yang diberikan padanya. Sementara Adiwilaga yang terlempar dan terkapar langsung memegangi tangannya yang dengan mudah diputus oleh Sinta. Teriakan dari Adiwilaga mengeluarkan suara harimau yang cukup keras. Auman Adiwilaga sangat terlihat berpengaruh pada makhluk lain di sekitar kami saat itu. Ekspresi mereka terlihat don mendengar suaranya. Suara menggelegar Adiwilaga terdengar begitu keras. Sedangkan Sinta langsung melesat ke arah Nenek Lasmi dengan mengeluarkan pedang warna biru dari perutnya. Pedang yang sama dengan yang digunakan saat perang menyelamatkan Anggi dulu. Mata pedang yang siap dihunuskan ke arah Nenek Lasmi membuat Pak Harjo mengambil tindakan untuk mengambil pedang itu, menggunakan cambuk yang dia pakai tadi untuk menyerang Adiwilaga. Dengan cepat Pak Harjo mengarahkan cambuknya dan menyabet pedang yang dipegang oleh Sinta. Tali dari cambuk itu langsung terlilit pada pedang dan kemudian ditarik oleh Pak Harjo. Ojo milu-milu urusanku, iki urusane majikan karo babu. Kowe menengo, ge endang balekno pedangku. Ekspresi Sinta terlihat begitu marah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Harjo. Ojo kesusun jikuk dalan. Meh salah koyo opo, sing salah tutu rewangmu. Tapi jin kae sing ono ning ngarep. Bujuk Pak Harjo supaya Sinta memikirkan tindakannya. Kae urusane mengko, sing penting Lasmi. Aku ra trimo apa sing wis dilakoni karo Rian lan keluargane. Aku wis angel-angel njogo malah dekne gawe perkara. Ucap Sinta tak bisa menahan emosinya. Saat Pak Harjo dan Sinta sedang beradu argumen, Nenek Lasmi secara perlahan ingin kabur dari hadapan Sinta yang hanya beranjak beberapa meter saja. Namun gelagatnya langsung dengan sangat mudah terbaca oleh Sinta. Dengan sigap, Sinta langsung kembali melesat dan memukul wajah Nenek Lasmi hingga tersungkur. Dan begitu dia tersungkur, dengan cepat kaki Sinta dihentakkan pada leher Nenek Lasmi dan menahannya. Suara Nenek Lasmi seolah menahan nafas karena lehernya diinjak oleh Sinta dan tanpa bisa melepaskannya. Nenek Lasmi hanya bisa memberontak dan tangannya berusaha menyingkirkan kaki Sinta dari lehernya. Tapi semakin dia berusaha menyingkirkan kaki Sinta, malah semakin kuat Sinta menekan lehernya dengan kaki. Ekspresi Sinta yang melihat Nenek Lasmi dengan ekspresi marah dan geram langsung mengatakan pada Nenek Lasmi, babu kurang ajar. Cepat, jelaske karo Rian, apa sing wis mbok lakoni karo Via. Cepet ngomong. Ucap Sinta sambil terus menekan kakinya pada leher Nenek Lasmi. Iki salah kabeh.
Salai dan Rian, ucap Nenek Lasmi terbata-bata. Apa? Apa salah Rian karo kowe? Bisa-bisane kowe nyalahke Rian? Tanya Sinta terus menekan. Aku ora trimo. Pengabdianku ora diregani, ucap Nenek Lasmi. Haha, kowe ora diregani? Sing ono aku sing ora diregani. Mergo kowe, aku dadi kesel karo Rian. Isone kowe ngomong ngono. Wong kowe isih iso manggon ning omahe Rian, kok iso muni ora diregani? Lah piye karo aku? Hah? Protes Sinta terhadap keadaannya sekarang. Karena saking kesalnya Sinta dengan jawaban Nenek Lasmi. Dengan kakinya, Sinta menendang leher Nenek Lasmi hingga akhirnya dia terpental. Ada sedikit rasa tidak tega atas perlakuan dari Sinta pada Nenek Lasmi. Tapi teringat dengan apa yang terjadi dengan Via, aku menjadi sedikit acuh terhadap Nenek Lasmi saat itu. Tapi yang jelas, semua permasalahan ini adalah karena Madusworo. Dia adalah sumber masalah yang terjadi di rumahku. Rumah yang tadinya terasa nyaman berubah menjadi panas. Baik panas karena suhu ruangan ataupun panas karena aku. Via dan seluruh penghuni dalam rumah bisa saling bermusuhan. Cukup. Wes cukup. Iki, ucapku meminta Sinta untuk berhenti. Namun saat aku ingin mengatakan sesuatu dan belum selesai, malah Sinta memotong omonganku. Apa? Isih ra percaya kowe karo aku? Isih ra trimo kowe karo perlakuanku marang Lasmi? Iki sumbere dhewe musuhan. Padahal mbiyen ra tau kaya iki, ucap Sinta yang salah paham karena aku memintanya berhenti. Duduk kuwi ta. Saiki sing perlu diurusi makhluk siji iki. Iki biange masalah. Iki sing gawe keluargane dhewe ra genah-genah. Jawabku menunjuk Madusworo. Di saat aku sedang berbicara dengan Sinta, dari arah Dewilaga, dia dengan menahan rasa sakit di tangannya yang terputus, langsung berlari menuju ke arahku dan hendak menerjang sehingga aku bisa keluar dari pagar rumah yang tadi baru saja dibuat oleh aku dan Pak Harjo. Pak Harjo dengan sigap melihat Adiwilaga akan menerjang ke arahku. Cambuk yang dia pakai untuk melukai Adiwilaga kembali disabatkan ke arah kaki Adiwilaga yang tertujuan untuk mengurangi mobilitasnya. Namun karena jarak yang sudah dekat denganku, walaupun Pak Harjo berhasil melukai kaki Adiwilaga, aku tetap harus menghindar dan melompat ke arah belakang, yang dimana itu adalah batas antara halaman rumah dengan jalan alias melewati batas pagar yang dibuat tadi. Kowe rasa milu-milu urusan iki. Kowe yo asli ra paham karo apa sing kowe lakoni. Aja mung mergo hasutan saka makhluk kaya ngono, kowe dadi melu-melu nyerang Rian. Kowe iki kudune fokus njaga Via sing temene dadi juraganmu. Sadaro, sebab kowe iki rusuhi karo makhluk kae. Juraganmu saiki loro-loronen, ucap Pak Harjo mencoba menyadarkan Adiwilaga. Mendengar perkataan dari Pak Harjo, Adiwilaga dengan menahan rasa sakit pada kakinya, seolah sedang berpikir di dalam kepalanya. Terlihat dari ekspresi bingung pada wajahnya, terlihat juga tatapan kosong, kebingungan mengarah ke tanah, dan diselingi mulut yang menyingar kesakitan. Wes, serahke Lasmi lan Adiwilaga karo aku. Kuwi wong loro, rampungke urusanmu karo Madusworo. Aku tak netralke hawa negatif sing ana ning awake Lasmi lan Adiwilaga. Sekalian tak busek hasutan sing wis tau diomongke Madusworo, ucap Pak Harjo sambil mengayunkan cambuknya ke arah Nenek Lasmi dan Adiwilaga secara bergantian untuk kemudian menyeretnya mendekat ke arah Pak Harjo. Aku yang sudah keluar dari batas pagar otomatis langsung menjadi objek utama para makhluk di luar sana untuk menyerangku. Karena rasa tidak terimaku atas apa yang sudah dilakukan oleh Madusworo terhadap orang-orangku, rasa takut yang biasanya menyerang saat berhadapan langsung
dengan makhluk-makhluk ini seketika hilang begitu saja. Golok peninggalan bapak yang kini berada di tanganku langsung kuayunkan untuk menyerang mereka yang berada di dekatku. Beberapa kunti dan genderuwo mulai mengarahkan tangannya padaku untuk diraih. Dengan refleks dari golok yang aku genggam, secara otomatis langsung kuayunkan golok ini ke arah mereka, yang kebetulan secara tepat mengenai tangan-tangan mereka, hingga akhirnya putus dan bahkan energi sebatan golok ini bisa sampai menyerang makhluk lain yang ada di belakangnya. Terbukti ada beberapa makhluk di belakang juga tersayat dan terluka akibat seranganku. Sinta juga melesat menuju ke arahku sembari mengambil pedang yang berada di tangan Pak Harjo. "Balekno pusakaku, ra usah melu-melu maneh urusanku," ucap Sinta dengan jutek pada Pak Harjo. Setelah mengambil pedangnya, Sinta langsung melesat menghampiriku dan membantuku menghabisi mereka yang berusaha menyerangku. "Ah, jebul garang kui ono ning kowe cah cilik," ucap Maduswara melihat ke arah golok yang aku pegang. "Hei, makhluk-makhluk Allah, kowe kabeh iki bakal mati nek isin duwe niat nyerang aku karo boloku. Kowe kabeh kuwi mung didadekne alat karo makhluk kuwi," ucap Sinta memberi peringatan sambil menunjuk ke arah Maduswara. Namun, peringatan yang dikatakan Sinta itu sama sekali tidak digubris oleh makhluk-makhluk yang dikatakan rendahan oleh Sinta. Kebanyakan dari mereka masih ingin menyerangku dan Sinta saat itu juga. Dengan tidak segan-segan, Sinta mengayunkan pedangnya hingga membuat beberapa makhluk yang berada di depannya langsung binasa dan terpotong oleh ayunan pedang yang mengenai mereka. Mereka sebenarnya masih beruntung karena Sinta sebenarnya masih memberikan peringatan pada mereka yang belum terkena sabetan pedang dari Sinta. Karena kita tahu sendiri, apabila Sinta memberikan serangan penuh, aku yakin mereka semua akan segera binasa dalam sesekali sebatan pedang. Karena saat peperangan menyelamatkan Anggi dan melawan pasukan Bajra, dalam sekali sabat, Sinta bisa membinasakan puluhan pasukan Bajra. Jadi mereka yang tumbang di depan Sinta kali ini hanya menjadi sebuah peringatan bagi makhluk lain yang masih ingin mencoba untuk menyerang. Rasa gentar mulai tampak pada sebagian besar makhluk yang tersisa di sana. Sedangkan Maduswara merasa tidak terima dengan apa yang diperbuat oleh Sinta. "Kurang ajar kowe, wani-wanine mateni bangsane dhewe," ucap murka Maduswara pada Sinta. "Bangsane dhewe? Ngapura ya. Aku dudu bangsa sing senengane ganggu manungsa. Aku urip bareng manungsa. Aku beda karo kowe. Dasar jenis kewan," ucap Sinta membalas ucapan Maduswara. "Wani kowe ngelek-ngelek bangsaku. Apa salah izin koyo aku? Aku mung njaluk dipadhakke karo liyane. Aku njaluk dipadhakke karo kowe. Nanging bapake bocah kuwi malah ngurung aku ning watu. Bejo mergo bodohe bocah kuwi, aku bisa metu," ucapnya pada Sinta. "Kuwi kabeh mergo salahmu dhewe. Apa sing wis diajarke karo bapak Rian salah mbok gunakne. Ora digawe kanggo kebecikan, malah ana ngrusak karo mateni sapa wae, ora delok-delok. Padahal bapak Rian ora ngrasa keganggu." Terang Sinta menjelaskan alasan bapakku menyegel Maduswara. "Tetep ora adil. Kabeh sing tak lakoni kuwi ya kanggo nglindungi. Mula aku entekke kabeh sing jajal ganggu," bantah Maduswara. "Iku tandane kowe sing bodoh. Duduk Rian apa bapake? Anak turun lan simbah-simbahe Rian ra bakal ana sing seneng karo tindakanmu. Jenenge kewan yo tetep kewan, ra bakal iso mikir," ejek Sinta pada Maduswara. Ya, memang Maduswara ini terlihat seperti kesatria Jawa, namun memiliki perawakan seperti monyet. Dan itu alasan kenapa dari tadi Sinta mengatakan dia adalah jin hewan, alias siluman. Dan mungkin sifatnya seperti itu adalah sifat alami dari bangsa hewan yang memang menjadi sifat utamanya. "Weh,
Kowe kabeh, gendang serang iki loro nih. Ojo malah mbok delok tok. Gendang diserang, ora usah wedi. Kowe bakal diidak-idak karo bangsa jin iku. Karo wong iku, nek rawani nglawan. Maduswara kembali memprovokasi pada makhluk yang masih ketakutan dengan serangan Sinta tadi. Beberapa makhluk masih memiliki hasrat untuk menyerang kami. Namun banyak dari mereka yang justru berjalan mundur secara perlahan. Mereka enggan untuk menjadi korban serangan Sinta dan seranganku selanjutnya. Halah, kesuwen. Kene gendang entek kowe kabeh. Ucap Maduswara mulai menyerang dengan melompat ke sana kemari, layaknya monyet yang lihai berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Kecepatan dari sosok Maduswara memang benar cukup cepat. Aku hampir tidak bisa melihat pergerakannya saat dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun kalau dilihat dari mata Sinta yang berada di sampingku, dia sepertinya dapat melihat kemana perginya Maduswara untuk menyerang. Rian, awas, sampingmu. Tiba-tiba Sinta berteriak untuk aku segera menghindar dari serangan. Mendengar peringatan dari Sinta, aku langsung menebaskan golok yang aku pegang ke arah kanan, tepat sebelum tebasan cakar dari Maduswara mengenai perut sebelah kananku. Dan golokku berhasil menghalau cakar itu, dan secara spontan Sinta langsung menebaskan pedang yang dia pegang mengarah ke tangan Maduswara yang berada tepat di hadapanku. Andaikan aku bergerak, pasti tebasan pedang Sinta bisa saja salah sasaran. Edian kowe ta? Mewah kena tanganku iku lho. Protesku pada Sinta atas jarak pedang yang dia tebaskan begitu dekat dengan diriku. Halah, tenang wae. Aku wis ngira-ngira ra bakal kena awakmu. Ucap Sinta sedikit kesal karena tebasannya tidak mengenai Maduswara. Ya, serangan dari Sinta berhasil dihindari oleh Maduswara dengan berpindah secara cepat dan sudah tidak terlihat lagi. Suara tawa dari Maduswara terdengar puas karena serangan dari Sinta berhasil dia hindari. Andaikan tadi serangan Sinta tidak bisa dihindari, sudah dipastikan tangan itu akan terputus. Karena bekas dari sabatan pedang dari Sinta membekas di tanah cukup dalam. Padahal itu hanya sabatan anginnya, bukan langsung mengenai pedangnya. Dan melihat bekas sabatan pedang itu langsung membuatku untuk menyingkirkan kakiku dari sana. Jarak antara bekas sabatan pedang Sinta dengan kakiku hanya berjarak beberapa senti saja. Itu yang membuatku sedikit protes dengan Sinta. Saat aku sedang mencoba menyelesaikan masalahku dengan Maduswara, Pak Harjo di belakang alias berada di rumah untuk menghilangkan efek negatif dari hasutan Maduswara pada Nenek Lasmi dan Adiwilaga, sekaligus mencoba untuk sekalian membersihkan rumahku yang sudah tertutup oleh energi gaib negatif cukup kental, terus menghilangkan hewan-hewan yang sengaja ditaruh dalam rumah oleh Nenek Lasmi karena ingin mencelakakan Via. Kembali ke aku dan Sinta melawan Maduswara. Sinta yang bisa melihat pergerakan Maduswara langsung ikut melesat mengejarnya dengan harapan bisa menyerang Maduswara 1 lawan 1 tanpa melibatkan aku. Yan, kowe siap-siap ning kene wae. Aku bakal ngiring ketek kae ngarah rene. Kowe siap-siap nyerang nganggo goloki bapakmu kuwi. Ucap Sinta memberi instruksi. Iya ta, aku tak siap ning kene. Aku tak fokus karo auraku. Mong auramu tok sing jelas. Bisa aku turuti arah. Obae. Jawabku siap dengan instruksi Sinta. Secepat kilat Sinta melesat mengejar Maduswara. Pergerakan Sinta bisa aku ikuti dengan mataku. Tertutup karena merasakan auranya. Ke arah manapun aku bisa melihatnya, mengikuti Maduswara dan sesekali menyerang dengan sabatan pedangnya, namun dapat dihindari oleh Maduswara. Hingga pada akhirnya aku merasakan Sinta mulai mengarahkan Maduswara untuk meluncur ke arahku. Dan setelah aura itu semakin dekat, aku bersiap melepaskan seranganku dengan golok.
Dan saat dia semakin mendekat, aku sabetkan golokku. Dan suara tangkisan benda mengenai golokku terdengar cukup nyaring. Dan setelah itu aura dari Sinta terasa menjauh. Dan suara hantaman dinding terdengar tak jauh dari hadapanku. Dan ternyata itu adalah Sinta yang terpental akibat menangkis seranganku tadi. "Tah, kowe rapopo? Kok malah kowe sing ngantem golokku?" tanyaku melihat Sinta yang terduduk akibat hantaman tembok. "Kewan kurang ajar. Tak akoni pancen ampuh kemampuane. Obahe cepet banget," ucap Sinta sambil mencoba berdiri. "Tapi kowe rapopo toh?" jawabku cemas pada Sinta, karena mengingat efek tebasan golok itu cukup memberikan efek damage yang kuat. "Tenang wae, aku iki kuat, ra gampang kena serangan." "Yan, awas!" jawab Sinta. Setelah itu berteriak padaku untuk minggir, karena terkejut dengan peringatan dari Sinta yang tiba-tiba. Bukannya aku menghindar, tapi malah mencoba menoleh ke belakang untuk melihat serangan, sambil memposisikan golokku untuk menangkis serangan dari Maduswara. Namun saat aku berbalik arah, ternyata sebuah tangan lebar dan berbulu dari Maduswara langsung meraih rambutku dan menariknya hingga aku terseret. Rasa sakit pedih tidak karuan di bagian kepala. Aku baru rasakan kepalaku sesakit ini karena diseret bagian rambut. Tanganku memberontak sambil menebaskan golokku ke arah Maduswara. Karena beberapa sebatan kecil yang mengenai tubuhnya, akhirnya dia melepaskanku dengan cara dihantamkan tubuhku pada tanah. "Ah, kurang ajar kowe. Bocah, isone mung gawe susah," ucap Maduswara menahan sakit karena tebasan sambil melempar tubuhku ke tanah. Setelah tubuhku menghantam tanah, refleks aku langsung memuntahkan sesuatu dari mulutku yang tiba-tiba merangsak keluar terasa dari tenggorokan. Dan ternyata yang merangsak keluar dari mulutku adalah darah akibat hantaman tubuh ke tanah. Sudah jelas aku mengalami cedera dalam tubuhku, dan kemungkinan besar di tubuh nyataku juga sama memuntahkan darah. Seperti biasa, saat Sinta mengetahui aku memuntahkan darah, otomatis amarahnya langsung memuncak dan langsung mengajar Maduswara. Ekspresi geram sesungguh terpancar dari wajah Sinta. Kecepatannya mengejar Maduswara juga kurasakan begitu meningkat. Maduswara yang mencoba untuk menghindar sepertinya mulai terkejar oleh Sinta yang menambah kecepatannya saat mengejar. Tangan Sinta berhasil meraih pakaian dari Maduswara dan kemudian menariknya dan siap menghunuskan pedang pada tubuh Maduswara. Namun dengan sangat mudah Maduswara berhasil menahan pedang Sinta dengan satu tangannya. Dan secara cepat, Sinta kemudian melayangkan tendangan ke arah wajah Maduswara dan berhasil menghantam wajah berbulu itu. Namun tangan Maduswara sama sekali tidak melepaskan tangannya pada pedang milik Sinta. Dan efek dari tendangan Sinta hanya berefek membuat kepalanya menoleh saja. "Mung koyo ngene iki serangane kowe, ra bakal efek karo aku. Tapi tak akoni, tendanganmu lumayan mantep. Tapi ra bakal bisa ngalahke aku," ucap Maduswara mengejek Sinta. "Kewan koyo kowe wani-wanine nyerang aku. Sing kastane luwih dhuwur saka bangsamu, bakal tak ajar kowe ngasih rawujud," ucap Sinta penuh emosi. "Alah, ra usah ngecubrus soal kasta. Aku ra peduli karo kasta. Sopo wae sing wani nantang aku, bakal tak garap," ucap Maduswara menatap tajam Sinta. "Kurang ajar kowe. Intine sopo wae sing larani Rian lan keluargane bakal tak entekke," ucap Sinta semakin emosi dengan jawaban Maduswara. Pedangnya sedang ditangkis oleh Maduswara, kemudian ditariknya oleh Sinta sambil kedua kakinya dihentakkan pada perut Maduswara yang membuatnya terlempar ke belakang. Setelah itu Sinta langsung dengan sigap menebaskan kembali pedangnya secara vertikal, berharap Maduswara akan langsung terbelah menjadi dua. Namun karena Maduswara memiliki keahlian
dalam pergerakan. Dia dengan sangat mudah menghindari serangan dari Sinta. Yang ada adalah para jin kroco yang tadinya mengepung rumahku menjadi korban dari sabetan pedang Sinta yang gagal mengenai Maduswara dan malah bablas menghantam para jin yang tadi mengepung rumahku. Dan jin yang berhasil lolos dari serangan nyasar Sinta langsung berhamburan meninggalkan kita semua. Dan hanya tersisa aku, Sinta dan Maduswara. Sementara Pak Harjo sepertinya belum selesai dengan Nenek Lasmi dan Adiwilaga. Ditambah urusan di dalam rumah yang ingin langsung Pak Harjo bersihkan. Sementara aku dan Sinta mengatasi Maduswara. Setelah berhasil menghindari serangan dari Sinta, Maduswara langsung melancarkan serangan pada Sinta dengan menendang Sinta dengan kaki kirinya. Namun Sinta pun berhasil menahannya dengan mudah. Karena serangan fisik seperti itu sudah sangat biasa untuk Sinta, dan tidak akan mudah Sinta berhasil diserang. Namun tendangan yang berhasil ditangkis oleh Sinta justru malah dia dibuat terkejut, karena kaki Maduswara yang digunakan untuk menendang Sinta malah justru kini kaki itu mencekram tangan Sinta. Ada satu yang kami lupakan, Maduswara ini merupakan jin berwujud manusia kera, sehingga kakinya pun dapat mencekram layaknya kera di dunia nyata. Setelah berhasil menyengkram tangan Sinta, Maduswara kemudian berayun dengan tumpuan tangan Sinta untuk menyerang menggunakan tangannya. Maduswara mengarah ke bagian kepala. Tangannya berhasil mencekram rambut Sinta, lalu menariknya ke belakang dan membuat kepala Sinta menjadi mendongak ke atas. Dan aku paham titik yang akan menjadi incaran Maduswara adalah leher Sinta yang akan dihantam menggunakan tangannya. Akan sangat fatal apabila Sinta berhasil dihajar tepat di lehernya. Karena posisi mereka kali ini tidak bergerak cepat, maka aku dapat melihat posisi mereka dan aku mencoba untuk menebaskan golokku dari kejauhan untuk kemudian mengarahkan gelombang serangan ini ke arah Maduswara yang berada tepat di atas Sinta. Gelombang serangan dari golok ini melesat cepat menuju ke arah mereka. Aku yakin kini akan berhasil mengenai sosok Maduswara, karena saat itu dia sedang fokus pada Sinta. Dan benar saja, Maduswara benar-benar terkena seranganku hingga terpental ke tanah. Wajah kesal Maduswara terlihat sangat jelas, sedangkan tangannya memegang bagian tubuhnya yang terkena sabetan golokku, yang ternyata sabetan yang kedua ini berhasil mengenai bagian tubuhnya yang tadi sudah terluka olehku saat Maduswara menyeretku. Kowe, wani-wanine gawe aku koyo iki, bakal tak rampungi kowe, ucap Maduswara sambil memegang tubuhnya yang terluka. Rasa kakean cangkem, lawanmu sing sebanding kuwi aku. Ra ono urusane karo Rian. Sadurunge kowe ngrampungi Rian, wis tak jamin kowe bakal entek dhisik, ucap Sinta sambil menyibakkan rambutnya yang berantakan karena dijambak Maduswara. Alah, ora perlu ngentenan. Bakal langsung tak rampungi kowe sekalian. Kene maju kabeh, ucap Maduswara mulai menantang kami berdua. Dengan wajah kesal bercampur marah, Maduswara berlari dengan cepat menuju ke arahku. Karena tidak bisa melihat arah serangannya, aku hanya bisa bersiap dengan posisi bertahan menggunakan golokku. Dan benar Sinta langsung berteriak memberitahu bahwa Maduswara akan menyerang dari arah kiriku. Yan, siap-siap di kirimu, ucap Sinta memberi peringatan. Dengan sigap aku langsung memposisikan golok untuk bertahan di bagian kiriku. Cakar dari Maduswara muncul tepat saat aku memposisikan golokku di bagian kiriku. Kuku tajam Maduswara, kuku tajam berwarna hitam dengan jari-jari sangat mirip dengan jari milik primata, terlihat jelas. Dan karena serangannya berhasil aku tangkis, sosok Maduswara sempat berdiri tepat di hadapanku dengan wajah terlihat jelas, berbulu kulit berwarna hitam, dengan wajah khas primata penuh dengan bulu menyeringai, mengerikan. Dengan taring atas dan bawah keluar dari mulutnya. Dan saat menyeringai itu, dia berkata, kowe bakal langkung opo sing wis tau dilakoni bapakmu marang aku. Karena wajah yang ditampakkan begitu dekat membuatku benar-benar membuatku terkejut.
dan tak sadar bahwa tangan lain dari Maduswara sudah bersiap menerkam tubuhku. Namun serangan itu berhasil digagalkan oleh Sinta yang langsung menerjang tangan Maduswara dengan pedangnya. Namun dia sadar akan kedatangan Sinta, sehingga saat Sinta akan menyerang Maduswara, dengan mudah Maduswara menahan pedang Sinta dengan tangan yang sebenarnya akan menyerangku. Melihat dua tangan Maduswara sibuk menahan golokku dan pedang Sinta, aku langsung mempersiapkan tanganku untuk mengumpulkan energi dan langsung aku arahkan pukulan pada dada Maduswara menggunakan tangan yang sudah aku selimuti dengan energi itu. Dan ternyata Sinta juga melakukan serangan yang sama. Jadi aku dan Sinta melancarkan serangan secara bersamaan menuju ke dada Maduswara yang membuatnya terpental jauh. Kurang ajar, ngerasa ampuh ha? Ra kerasa seranganmu iki, ucap Maduswara langsung melesat lagi ke arah kami. Sinta pun langsung ikut melesat ke arah Maduswara, sehingga mereka bertumbuk tepat di hadapanku. Mereka saling menahan serangan. Aku tak mau diam saja. Dengan golok yang sudah siap untuk disebaskan, aku arahkan lagi pada tangan Maduswara. Namun seranganku dapat dibaca oleh Maduswara dengan menghindar ke belakang sambil memberi serangan cakaran pada wajah Sinta. Sinta tidak memprediksi serangan itu karena dia menduga Maduswara hanya akan menghindar tanpa memberi serangan. Dan cakaran Maduswara berhasil melukai wajah Sinta di bagian wajah. Besetan cakar terlihat memanjang melukai Sinta. Bajingan kowe, wani gawe raiku kowe iki. Sinta terlihat sangat marah dengan serangan Maduswara di bagian wajahnya. Hahaha, ngopo emangi? Wedi rahayu maneh. Wedi dielek-elek karo anak buahmu, ucap Maduswara mengejek Sinta. Karena terprovokasi dengan ucapan Maduswara, Sinta kemudian mulai menyerang membabi buta ke arah Maduswara. Tebasan-tebasan Sinta diarahkan ke sana tanpa memperdulikan apapun yang ada di hadapannya. Yang penting incarannya adalah Maduswara. Namun karena pergerakan Maduswara yang cukup lincah, serangan-serangan Sinta menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi Sinta kali ini dalam kondisi emosi. Maduswara yang melompat ke sana kemari dan berhasil menghindari dari serangan Sinta membuat Sinta menjadi sedikit kelelahan. Terlihat dari intensitas serangan yang mulai melambat. Melihat kesempatan itu, Maduswara menyiapkan diri untuk menyerang Sinta. Dia melesat dengan kecepatan tinggi sambil menghindar ke sana kemari hingga akhirnya sampai di hadapan Sinta. Seakan mau menyerang dengan jarak dekat, namun bukannya langsung menyerang Sinta. Maduswara justru melompat atau bisa disebut berpindah posisi yang tiba-tiba langsung berada di belakang Sinta. Kedua tangan Sinta langsung dicengkram menggunakan tangan Maduswara. Dan kaki Sinta pun dicengkram menggunakan kaki Maduswara yang menyerupai tangan. Setelah mencengkram tangan dan kaki Sinta yang membuat Sinta tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu kaki dari Maduswara ditarik ke belakang bertujuan untuk menjatuhkan Sinta pada posisi telengkuknya. Dan berhasil kini posisi Sinta berada di bawah Maduswara dengan keadaan tetap dicengkram. Lalu setelah itu Maduswara seolah ingin menyerang dengan gigitannya. Mulut bertaring panjang terbuka cukup lebar. Kurang ajar. Ucul ki apa sing arep kowe lakoni saiki ha? Langsung pateni aku nek bisa. Sinta memberontak sambil terus menantang. Nek kuwi karepmu, bakal tak wujudke. Siap-siap wae, ucap Maduswara. Semakin lebar membuka mulutnya dan mengarahkan ke bagian leher Sinta untuk digigit. Aku tidak mau hanya diam. Aku berlari menuju ke arah mereka. Tangan kananku siap untuk menebas. Tangan kiriku aku siapkan untuk memukul dengan energi gaib yang sudah aku siapkan. Setelah dekat dengan posisi mereka, aku melompat dan hendak untuk memukul Maduswara dengan tangan kiriku. Melihat aku melompat dan hendak menyerangnya, Maduswara langsung menghindar, melompat ke arah kanan. Pukulan yang sudah aku layangkan untuk menyerang Maduswara langsung aku urungkan supaya tidak mengenai Sinta.
Dan golok yang aku siapkan untuk menyerang tadi langsung kutebaskan ke arah Maduswara yang menghindar. Sehingga gelombang energi yang muncul dari golok itu langsung melesat menuju ke arahnya. Sambil tertawa tanpa menyadari seranganku mengarah padanya. Dia sangat pede sudah berhasil menghindari seranganku. Namun tak terselang lama, dia pun sadar dan langsung memposisikan tangannya untuk menangkis gelombang energi yang aku lancarkan itu. Energi tebasan dari golok itu langsung ditangkis dengan memposisikan tangan seolah ingin menangkap gelombang energi itu, yang membuat Maduswara terseret ke belakang karena kekuatannya energi golok mendorongnya. Namun setelah beberapa saat, gelombang energi itu dipecah oleh Maduswara sehingga dia berhasil menghindari serangan itu. Hahaha, ampuh kowe, ora beda ado karo bapakmu, ucap Maduswara memujiku. Tah, kowe ra apa-apa, ayo gendang menyat, ucapku tak menanggapi Maduswara, tapi langsung membantu Sinta untuk bangun. Aku ra apa-apa, Yan. Dengan wajah menatap kesal ke arah Maduswara, Sinta berdiri dengan bantuanku. Wis, gendang lanjutke. Sopo sing bakal mati dhisik? Ucap Maduswara yang langsung melesat menyerang. Siap-siap, Yan. Kowe kudu ngundang Abimantra. Dekne bisa ngrewangi kowe ben iso obah luwih cepet. Ucap Sinta memintaku untuk memanggil Abimantra sambil dia melesat ke arah Maduswara. Apa hubungannya Abimantra karo obahku sing cepet ta? Tanyaku berteriak. Karena Sinta sudah melesat, dia sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Otomatis aku harus mencari jawabanku sendiri. Aku tidak mempunyai pilihan lain selain memanggil Abimantra untuk mengetahui jawaban yang Sinta ucapkan. Aku berusaha untuk memfokuskan pikiranku untuk memanggilnya seperti yang pernah diajarkan oleh Pak Harjo. Dan memang di beberapa pertemuan aku dan Pak Harjo, dia sudah pernah mengatakan apabila aku ingin bisa lebih kuat, aku harus bisa bersatu dengan Abimantra, yang notabene dia adalah leluhurku. Entah bersatu bagaimana, tapi itulah yang dikatakan Pak Harjo. Aku sempat bingung. Kenapa setiap kali dalam keadaan terdesak, jika aku diharuskan melakukan sesuatu, tidak pernah langsung berhasil dalam sekali percobaan? Pasti ada saja halangannya. Entah karena memang aku yang payah atau bagaimana. Beberapa kali aku memanggil Abimantra, tapi sama sekali belum berhasil. Hingga pada akhirnya